Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu. Hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqa Allahu wa rasuluhu. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Walamma ra'alan sumangsane mirsani sapa al-mu'minuna pira-pira wong mukmin. Al-Ahzab yang berapa pasukan koalisi, pasukan bersama. Jadi Ahzab jama'i Hizb. Beberapa pasukan wong kafir niku koalisi nglawan Kanjeng Nabi. Minal kufari sing berapa wong kafir. Qalu mongko padha dawuh sapa al-mukminun. Ketika ngerti musuh malah mereka dawuh hadza ma wa'adana. Hadza utawi iki ketemu musuh iku ma perkara. Hadza utawi iki lah liqaul adwi. Ketemu musuh iku mah iku perkara wae kang janjene nek kita sapa Allah wa Rasulullah lan utusane Allah. Allah janjeni jenenge wani iman wani dicoba menal ibtilai sang den coba wan nasri lan den tulung. Wasata lan mesti bener sapa Allah wa Rasulullah lan utusane Allah. Fil wa'di ing dalam janjine. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Wa ma zadalan ora nambahum ing al-mukminun. Apa dalika mengkono-mengkono liqaul adwi utawi ru'yatul ahzab ngerti musuh utawa ketemu musuh. Mereka orang mukmin ketemu musuh ora nambahi illa imanan kecuali nambahin iman. Tasdikon tegese benerno biwa'dillahi lan janjine Allah. Wa tasliman lan marah nyerah nderekaken di amrihi maring keputusane Allah. Jadi pasukan yang enggak imbang sampai tiang mukmin damel kondak, damel parit, damel jurang ben musuh ora iso liwat. Bareng beroh nyata musuh benar-benar besar, malah wa ma zadahum illa imanau wa taslima. Jadi semakin roh masalah, semakin petarung, semakin pede ini yang soleh. Minal mukminina setengah saing pira-pira mukmin rijalun di pira-pira wong lanang. Sodaku kang beneri sapa rijal. Corong kuno nuhoni sapa rijal mak ing perkara. Ahadu kang wis tau janjeni sapa rijal Allah ing Allah ali ngatasin. Mereka berkomitmen janjeni minas sabati sanging tetep maknane gak mlayu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam serta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faminhum mongko setengah sanging al-mukminun manute wong qadha kang wis nyelesekno sapa man nahbahu ing janjine man. Sebagian mereka sudah menyelesaikan janjine, maknane mata tegese kabudut sapa man. Auku tilauto den pateni sapa man fisabilillah ing dalam dalane Allah. Wa minhum lan iku setengah saking al-mukminun man ate wong yang tajuru kang ngenteni sapa man, dalika ing kono-kono nahbah. Dadi wong mukmin ana sing wis mati, ana sing ngenteni jatah mati, dianggap biasa mati. Wa ma badalu lan ora padha genteni sapa mukminun tapi lan kelan genteni tenan. Mereka tidak pernah merubah maknanya, enggak pernah mengganti apa yang menjadi komitmen mereka, tidak pernah pelin-pelan fil ahdi dalam janji ning Allah. Wa hum ta'al mukminun dengan sifat nuhoni janji, dengan sifat komitmen ning janji ning Allah. Iku bi khilafi halil munafikin kelan berbeda ini tingkae keadaane pira-pira munafik. Wong mukmin nak niat perang dereno Kanjeng Nabi mesti komitmen. Lihat dia supaya bales sapa Allah as-sadiqina ing propro sing bener imane. Bisit kihim lan kebenerane as-sadiqin. Wa yu'adzibalan niksa sapa Allah taala al-munafiqina ing propro munafik. Tapi Allah nyiksa ya insyaallah mun kersa sapa Allah. Carane nyiksa piye? Gambaran wong munafik mesti siksa piye? Mesti tersiksa bi ayyumi talu. Gambare arep nyata matekno sapa wa taala huming al munafikin ala nifaqih ngatasi sifat kemunafikane munafikin. Tapi ana kemungkinan ayatuba utawa maringi tobat sapa Allah alaihi ing ngatasi munafikin. Mergo inna wa satamna Allah iku kana ana sapa Allah taala iku ghafurun dat sing akeh nyepurane. Iman mari wong tabah kang tobat sapa man. Rahiman tur akeh welase bihim lan mantap. Warad dalan iso nolak, manane iso nolak iku iso ngecewakno, iso ngekeki kekalahan sapa Allah.
alladzina kafaru ing ngomong sing kafir il ahzab tegese ing pira-pira pasukan koalisi bihoidihim Allah nolak ing sifat emosine mereka sifat emosi mereka bergemuruh ngalahno wong Islam kalahno kabeh be Allah akhire lam yana lu khairat tegese ora iso entuk sapa al kafirun utawa al ahzab khairan ing kaapian manane muradahum tegese ora entuk ing karepe al kafirin minaz zufri saking menangno bil mukminina kelan pira-pira mukmin wa kafawahul mukminin al-qital wa kafala nyukupi sapa Allah awal mukminin ing pira-pira mukmin nyukupi al-qitala ing perang Allah nyukupi ketika wong mukmin perang ya asal perangnya mesti bener dirihi kelawan dibantu angin zaman iku wal malaikati lan dibantu lan malaikat wa kana lan ana sapa Allah kawiyan zat sing banget kuwate ala ijadima ing atase mujudna perkara yuridu kang ngersakno sapa Allah taala ku ilma azizan turdat sing menangan ghaliban tegese kang menangno ala amrihi mujudno menang ala amrihi ngatasé kabeh perintah Allah ta kersane Allah wa anzala nurono sapa wa taala alladzina ing wong doharuhum kang bantu sapa ladina hum ing kufar min ahli kitab pisang ahli kitab ai Quraidah ta tegese Bani Quraidah awa nurono min soyasihim saking benteng-bentenge ahli kitab kudu nihim tegese benteng-bentenge ahli kitab utai lafat kusun jam'u soyatin iku jamake lafat soyat wa utai al soyah utawa wa utawi al hisnu iku ma perkara yutahasson kang dite benteng apa lima Pakodafalan numi bakno sapa wa ta'ala fi qulubi dalam atine ahli kitab arubba ing rasa takut ail khaufa tegese rasa takut farikon ing sebagian taktubu namateni sira kabeh ning saking ahli kitab wahum te al maktulun al muqatilatu wong ahli kitab sing melok perang ya ahli kitab cek wong kafir secara umum wa taksirun lan boyong sira kabeh farikon ing kelompok sing liya minhum saking kufar sing mbok boyong ayud daruriyat tegese cilik-cilik jadi sing petarung pasukan kafir sing merangi dipateni sing ora merangi ditawan wa arasalan maresna sapa taala kumeng sira kabeh ardhum ing bumine kufar wa diyarahum lan omah-omahe kufar wa amwalahum lan dunya-dunyane kufar wa ardon lan kowe entuk warisan bumi lam tatau kang urung tau nginjak sira kabeh ha ing arep badu sawise iki maksudnya saiki itu untuk warisan wa yati al-ardi khaybaru khaybar ukhidat den ala apa khaybar ba'da Quraidah ta sawise peristiwa Quraidah wa kana lan ana sapa Allah la kulli shay'in ing atase saben-saben perkara iku qadiran iku dat sing banget kuasane utawa dat sing kuwasa iki kula terangaken perang kula niku maca sirahnya Ibnu Ishaq terus kitab spesialis tarikh niku paling terkenal jenenge sirahnya sinten Ibnu Ishaq. Terus Ibnu Ishaq niku ngarang sekitar tahun 600 nomor boten tahun pokoknya beliau itu seangkatannya dengan Imam Malik. Terus di Sarai jenenge Ibnu Hisham. Tapi Ibnu Hisham sing ahli sirah boten Ibnu Hisham sing aran Muhli Labib. Terus badan itu diperadal-peradal kalian yang Kebumen. Tapi asli Arab. Jenenge Umar Jabbar itu. Umar Jabbar. Terus kula cerita sithik. Sama nak ngaji tarikh jenenge apa kulasono? Lho yakin karangan iki. Umar Abdul Jabbar. Niku tiyang Mekah, riyen Menteri Pendidikan Mekah. Menteri Pendidikan Mekah tiyang ini Sunni. Terus wonten revolusi Wahabi niku mlayune teng pundi? Indonesia. Semakin teng Kebumen. Nah, kula sing ora roh kok katut bahasa ngapak kaya Ki ora roh. Tapi jelas uripe teng pundi? Kebumen. Terus beliau nulis Mabadi Fikiyah jilid 1, jilid 2 yang tentang apa? Oke, terus ngarang tarikh Khulasan Nurul Yakin jilid 1, jilid 2. Dan itu indukan kitab tarikh, niku jenenge kitab Sirahnya Ibnu Ishaq. Sinten? Sirahnya Ibnu Ishaq. Terus era-era 300 sampai 400 tahun kemudian disarai kalian Ibnu Hisham.
Tapi buatan Ibnu Hisam yang ada kitab Nilafid. Niku nak sampean maca tarikh niku, tarikhnya Ibnu Ishaq. Niku maca Quran niku koyok kowe iku aktor sejarah. Entah saking keramatnya yang ngarang tak gimana itu. Kalau nulis itu luar biasa ini sinten Ibnu Ishaq. Itu rivalnya Imam Malik dalam keulamaan. Sisi tok nekuni ahli hadis, sisi tok nekuni ahli napa? Sirah. Kalau cerita sedikit tentang beberapa contoh yang diceritakan Ibnu Ishaq dalam perang Khandaq. Mimpin wong pancen angel tenan. Jadi kalau nabi itu kan nubuah. Nubuah itu melihat hidup ya biasa, mati ya biasa. Karena ketika kita hidup ya biadillah, ketika kita mati juga biadillah. Hidup ya di tangan Allah, kita tidak bisa ngelola roh kita, nyawa kita. Mati ya di tangan Allah, jadi ya biasa saja. Kowe misalnya darani iso urip ku nak ngirup oksigen. Terus kowe kaya janggal nak wong ning kuburan iso urip. Nak cara wong sing parek pangeran eskal niku ya janggal wae. Lemah ya iso maca tasbih, watu ya iso maca tasbih, wit iso maca tasbih. Bedane apa kowe lemah mbek sampean? Bedane nak lemah iso bodoni iso bodoni. Tidak seperti itu. Di mata Allah itu sama saja. Kalau bolak-balik ngaji tentang mriki cerita, oke nak kepengen jadi wali, para pangeran. Kowe bayangno kowe iku dadi Nabi Adam. Umpama kowe dadi Nabi Adam kan roh tenan, nak kowe iku sangka lemah, berarti lemah juga punya potensi jadi manusia. Karena Adam yang bisa berpikir ternyata materinya dari lemah. Sehingga zaman Nabi Adam gak janggal ketika didhawuhi lemah maca tasbih, wit maca tasbih, karena menurut dia ya seperti itu memang. Selama kita sekian generasi, mungkin jutaan tahun atau ratusan tahun atau ribuan tahun, terus kita tahu-tahu berpikir nak lemah ora di akal, kita punya akal. Padahal itu enggak nyata. Hakikatnya lemah ya di akal, ya di akal, karena nanti lemah-lemah ini juga nanti jadi saksi kita di akhirat bahwa kita sholat. Saiki lemah sing mbok sujud kok dadi saksi iku iso mikir apa ora iso mikir? Iso mikir. Lah mau lemah ra iso mikir apa dadi seksi? Takoki pangeran. Tenan, iku tau sujud ning kono ndak tahu Gusti. Jare tau maksiat ning bumimu ndak tahu. Tahu saja ndak kok ditanya. Makanya iman itu harus dipandu ulama, karena kalau menurut ulama tempat yang kamu pakai sujud nanti jadi saksi di akhirat. Tempat yang kamu pakai maksiat juga nanti saksi kamu apa? Di akhirat. Buat ini balik malih tenggene angin. Karena lemah angin, matahari semua itu biadillah, sehingga pangeran gampang saja karek nugasno angin, angin, kowe kudu gawe keributan, go ngalahno pasukan orang kafir. Sekarang angin tuh nerima khitab tuh punya akal apa ndak? Punya. Makanya ngaji be ulama ben roh duduk perkara ini. Makanya ketika Allah sumastawa ila sama iwahiyya dukhonun faqala laha wal ardi ya tauhan au karha qalata ataina to'i. Ketika Allah merampungkan semua ciptaannya, Allah bilang ke langit dan bumi, kamu harus taat ke saya, baik secara baik-baik atau dipaksa. Jadi bumi ke langit itu kira-kira antara ngaraiso ataina to'i. Sekaruan nurut Gusti, orang nurut lah ya mesti kalah, katok menisan nurut, orang nurut lah ya mesti kalah. Sehingga ciri khas para wali itu adalah bisa dialog dengan barang-barang yang mati menurut kita, kayak lemah, kayak pohon, kayak. Sehingga Rasulullah nanti ngendikan gini, saya masih ingat batu di Mekah yang uluk salam ke saya ketika awal-awal saya jadi nabi. Jadi nabi pertama jadi nabi, pulang dari Gua Hira itu beberapa batu dan pohon itu uluk salam. Terus lagi ya selamat Anda jadi nabi baru. Kira-kira seperti itu. Itu nabi masih. Nah, kalau orang sekarang enggak. Orang sekarang itu kesuwen bodoh, kesuwen materialistik, kesuwen terdikte oleh yang di depannya. Seakan-akan kita saja yang punya akal, kita saja yang hebat, kita saja yang menentukan segalanya. Lupa kalau bumi itu ya mangkel sama kita karena kita sering maksiat. Lupa kalau alam ini merespon kita secara buruk karena kita sering maksiat. Resikonya adalah kalau sampai cara iman begini terus, nanti kamu itu enggak iman sama kudratullah. Padahal di Quran jelas ada ayat begini, ketika orang-orang fasik itu meninggal, orang-orang kafir meninggal, istilahnya Quran apa?
fama bakat alaihimus sama'u wal ardu wa ma kanu mundzirin. Itu kematian yang tidak ditangisi langit dan tidak ditangisi oleh bumi. Jadi ini silsilah pikiran para ulama yang benar-benar warasatul anbiya. Jadi semua alam ini berpikir sehingga ketika wong iku mati kok ning donyane ra ono gunane fasek tok nangis juga simpati langit. Mati karepmu urip yo karepmu. Jenenge fama bakat alihimus sama'u wal ardu wa ma kanu mundzirin. Ini kematian yang tidak ditangisi langit juga tidak ditangisi napa? Mbone ngrungokno ta. Nanti sama akan paham perang Khandaq setelah penjelasan ini. Singkat cerita karena Salman Al-Farisi apapun hebatnya adalah manusia, terus dia bilang gini, ya Rasulullah kita ini orang Persia, kalau perang musuh yang nggak bisa ditandingi kita bikin Khandaq, semacam parit yang ukurannya kuda terbaik nggak bisa menculot, panah tercepat nggak bisa ngelangkai, kira-kira sudah lemah lah tekanannya, bikinlah Khandaq. Dan Nabi karena beliau dikuatkan oleh alam tadi, oleh langit, oleh bumi, oleh angin, Nabi itu gak mikir. Makanya Nabi itu umi ora iso mikir, ya ora kersa mikir. Tapi Nabi menghormati pendapat. Wong kowe makome sahabat di pendapat cerdas gitu ya, oh ya gak apa-apa kata Nabi, gak apa-apa bikin Khandaq. Setelah bikin Khandaq, wong kafir dikepung 26 hari, akhirnya tentaan bekal ya lesu. Artinya Khandaq itu sebetulnya agak menyelesaikan masalah meskipun kalau ditarik-tarik seakan-akan Khandaq itu segala-galanya. Karena orang Islam tidak bisa keluar dari Khandaq dan dikepung bisa mati kelaparan sampai 26 hari. Nah ini di sini kelihatan Nabi itu Nabi sholat malam masyhur. Sholat malam 2 rakaat. Ya Allah, jika engkau tidak menolong kami, gak nolong kula mbek para sahabat, sing roh nak jenengan pangeran kok kula. Mun terus nong kok ora ono sing darani jenengan pangeran. Jadi pangeran niku. Jadi Nabi doa itu 2 kali di perang Badar dan perang Khandaq masyhur. Ya Allah intuhlik hadil isobata lam tubat fil ardi ba'dal yaum. Pon paringi kalah gak apa-apa. Resikone kira di pangeran. Resikone jenengan gak di pangeran. Karena yang tahu kalau Allah Tuhan tuh Yaman itu ya hanya Nabi dan para sahabat. Kalau itu mati sudah enggak ada yang tahu kalau Allah itu. Nah itu terus fa'arsalna alim riha wa junudal lamro. Terus Allah menugaskan angin. Makanya istilahnya arsalna riha, saya mengutus angin. Sekarang bisa enggak kalau angin enggak punya akal bisa diutus? Enggak bisa, bisa diutus karena punya akal. Kalau enggak punya akal dia enggak bisa bilang iya, juga enggak bisa tepat sasaran, sekenanya saja. Wong Nabi, wong kafir mau kacek sekian kilo, kalau anginnya enggak punya mikir kan sekenanya saja. Tapi mesti tepat sasaran karena bisa mikir. Makanya sampean tuh saya yakin, yang ngaji saya di sini itu jarang yang jadi wali karena dengan alam itu musuhan. Lho bumi ora mangkel mbek kowe piye? Kowe darani diakal, bumi barang ra diakal. Lu mangkel, Bang. Wong darani ra diakal lu mangkel. Beda. Padahal jangan kira bumi yang kita injek itu tidak bisa mikir-mikir. Pitik sing mbok sembelih yo mikir. Mungkin kematian pitik ini lebih mengguncangkan aras timbang matimu karena ini baca tasbih kamu tidak baca. Nah, makanya saya setuju yang halal itu pitik karena rada berdigasan. Mencolot sana, mencolot sini. Itu pernah ada seorang nabi itu karena dicopot apa itu semut, semut bahasa Indonesia. Ya, semut. Itu dicopot semut dibakar sama nabi itu Allah tersinggung. Total tak ummatan tusabbih, kamu membunuh umat yang membaca tasbih. Jadi makanya ini tak wari jadi wali kok sithik. Karena wali itu juga ada KPU-nya, ada pendaftarannya. Oh iya, wali itu resmi, enggak bisa kamu jadi wali mentang-mentang nang kamar, rambutmu gondrong, terus embor atau wadus terus wali, dukun ngene ngawur. Enggak bisa, wali itu ada timnya, ada yang ACC, ada yang makanya ada Sultanul Aulia, ada rajanya, ada ketuanya. Makanya masyhur di mana kemana ke, ono wali anyaran melete terbang, dia enggak ngerti nak ngisor ono ketuane, ono Abdul Qadir masyhur di mana ceblok. Ditanya ya Abdul Qadir kenapa orang ini ceblok? Dia ini pemuda anyaran dadi wali iso terbang, enggak ngerti ngisor ono ketua, makanya tak beredar. Karena sembrono dia terbang enggak lihat-lihat. Iya, enggak lihat ketua. Kalau terbangnya di sini aman, Bu.
Wali itu ada ACC-nya, nggak bisa sembarang orang jadi wali, harus ada yang daftar. Makanya layak riful wali, lalu yang tahu wali ya wali, karena tahu ini di listnya ada. Tapi dia serau usah daftar. Demenisin maksudnya. Tidak usah daftar wali, sudah gini-gini sudah bagus, sudah ada ini sudah bagus. Dan ini saya cerita biar saya nanti kalau ketemu Allah itu sudah tidak kena hisab, karena sudah saya jelaskan ilmu Quran yang saya bisa itu. Di antara ilmu Quran yang mungkin orang lain tidak tahu, tapi ahli Quran tahu semua seluruh dunia adalah Quran nggak pernah nganggap alam ini mati. Semua alam itu bisa punya rasa. Makanya Quran ngendikan wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Sesuatu yang di seluruh alam raya ini semuanya baca tasbih, tapi kamu tidak paham cara bertasbih mereka. Lucunya kita sebagai ustadz, sebagai kiai sering cerita Allah menugaskan angin, lalu angin ini menghancurkan pasukan orang kafir. Sekarang logikanya gampang, menugaskan dan tugasnya selesai secara baik dan sempurna. Lalu kamu menstatuskan angin ini tidak punya akal. Aneh enggak? Pikiran seperti itu aneh enggak? Aneh. Wa junudal lam taruh. Makanya apapun salah kita, jangan pernah tidak berpikir ala Quran. Terus kamu bilang, angin kok iso mikir, kamu jangan bilang gitu. Memangnya kamu di mata Allah bedanya apa dengan angin? Kamu adalah seonggok tanah yang sekarang jadi manusia. Yang menjadi darah kamu adalah asupan-asupan gizi. Coba misalnya kayak mangan, gara-gara mangan daging jadi darah. Daging, sapi ini dewe mangan rumput. Rumputnya dewe tumbuh dari tanah. Kita itu tidak bisa menghindari materi yang berupa apa? Tanah. Tapi kita dengan seenaknya bilang tanah ini kita injekin, kita tempat maksiat. Makanya pulau niku saya yakin husnudzon sama Allah. Nanti kuburan saya itu baik-baik saja. Karena dari awal saya berpikir seperti ini. Jadi apresiasi saya ke tanah itu bagus. Pasti nanti saya dapat apresiasi yang bagus juga. Aku kan biasa dari tanah rati akal. Kemudian gue diungkel-ungkel, dendam. Masyhur itu di hati-hati sokai bumi itu dendam sama orang yang maksiat. Awas ke zaman yang bumi enak kayak maksiat. Saya kis kecekel aku berarti prakas. Wasa saja Allah kang usuk ben wae jajal. Jadi nah, kita harus berlatih berpikir begitu terus supaya satu jadi wali yang gampang. Dua melihat sunnatullah itu menjadi mudah. Mun ajaran Abdul Qula nanti melihat sunnatullah itu menjadi mudah. Contoh gampang sunnatullah lebih mudah itu begini. Dulu misalnya ada orang besar meninggal, entah ada alamat alam, entah itu gempa, entah angin ribut. Mulai dulu ya seperti itu. Karena alam ini merespon. Orang kuno di sana ada prahara, misalnya ada lintang gugur. Tapi sekarang itu jadi ilmu perdukunan seperti itu. Karena si ngomong gak wali akhirnya jadi dukun. Si kira percaya intelektual tapi rawali akhirnya sekenanya saja kalau membalas pikiran-pikiran seperti itu. Ini kembali ke perang Sunda. Nabi itu umi itu nggak kerso mikir, ya sudah. Setelah 26 hari di Kepong, Nabi sholat 2 rakaat. Filai latin barido sangat-sangat dingin. Saking dinginnya Nabi memanggil satu sahabat pun nggak ada yang berani datang, saking dinginnya. Sudah dingin di Kepong orang kafir. Tapi Nabi santai aja tetap sholat. Di antara salahnya berdoa tadi. Ketika doa hanya sekian menit, nggak sampai jam. Angin ribut datang. Fa'akla abudurohum wa khiyamahu. Orang kafir itu lalu-lalang. Terus Nabi nimbali sahabat gini, "Cung, jake delok posisi pasukan orang kafir saiki piye?" Enggak ada yang moro. Karena sahabat itu juga makan beberapa hari kedinginan. Bayangkan sudah tidak makan kedinginan. Kayak apa? Enggak punya tenaga sama. Udah gitu ketakutan. Karena pasti mati kalau keluar dari kota pasti mati. Musuh ini beringas semua. Dulu enggak ada polisi, enggak ada tentara, enggak ada PBB. Kalau namanya perang itu pasti mati. Karena enggak ada yang nurut. Padahal sing nyelok kanjeng Nabi ora ono sing nurut. Jadi kanjeng Nabi tahu ora dituruti sahabat. Ya kiai ora dituruti santri kok bingung. Kanjeng Nabi tahu ora dituruti. Betul lho, cung sapa sing gelem rene sampai 3 kali. Akhirnya Nabi terus ngundang nyebut nama. Hudzaifah jek rene. Karena Nabi menyebut nama, mau tidak mau dia akhirnya ya berangkat untuk disebut. Jare Hudzaifah jek ngene. Cara Nabi ada muni asal sahabat, akulah ya ora tangi. Mari jenengku disebut. Jadi kenangannya dia apa?
Tangi ya gara-gara namanya apa? Disebut. Kalau enggak dia juga rencananya enggak ikut. Jadi sahabat. Karena dia disebut maka dia tanya. Terus ada apa ya Rasulullah? Zaid cek pasukan wong kafir posisinya dia. Tapi kamu enggak boleh melakukan tindakan apapun, apalagi membunuh. Saya ulang lagi, kamu enggak boleh melakukan tindakan apapun, apalagi membunuh. Artinya itu menjadi fikih bahwa ketemu orang kafir harbi pun tidak selalu perintahnya itu membunuh. Itu jelas di hati-hati kita. Mulane ngaji kan, terlalu jadi ekstremis. Setelah di pasukan orang kafir itu, wah, lupa aja semua. Bahkan orang kafir itu nggak tahu apa yang dipegang. Termasuk ada orang kafir yang ketuanya Abi Sufyan itu megang Hudzaifah. Ya fulan, ayo udah pergi. Jari Hudzaifah. Saat itu momen yang tepat saya bunuh ketuanya orang itu. Andai kan Rasulullah tidak ngendikan kamu tidak boleh melakukan apapun. Sejak deh, ambek semua Abi Sufyan. Waktu itu bener-bener coba. Setelah kacau balau, terus orang dijak mire gak mau. Abi Sufyan bilang gini, saya ini ketua kalian, kalau kamu gak mau mire, saya dulu yang mire. Ini sudah ada benar, perang ini sudah ada benar, ini ada kekuatan langit, terus gak mungkin kita teruskan. Mulai Abi Sufyan. Mulai terus liane mulai. Setelah liane mulai, Hudzaifah datang, matur. Ketika tahu Hudzaifah datang, Rasulullah itu beliau pakai serban, pakai kemul, bukan serban, kemul. Nabi itu kalau serbanan sekenanya, jadi kalau kemul tidur dipakai, enggak kayak gini sekarang harus macak berpenampilan cari yang warnanya gini. Nabi sekenanya saja. Makanya kalau di Fathul Mu'in ada keterangan sholat itu disunatkan pakai rida. Kalau nggak ketemu rida ya tampar enggak apa-apa. Karena ulama dulu itu adanya ikhlas nggak penampilan. Kalau sekarang mana mau? Sama cari di Mu'in orang sunat pakai rida. Kalau enggak cukup tampar. Jadi pakai rafia ya nggak apa-apa. Tapi jangan kedot loh, mau dipakai aja. Itu dulu orang masih sadar itu karena memang dulu itu nggak ada penampilan. Kalau sekarang kan penampilan. Kombinasi dengan jasnya, kalau di podium posisi harus begini, kalau khutbah begini. Itu bos sunat, buah yang kayak rarok. Pokoknya kalau dulu nggak ada. Nabi biasa sholat pakai kisah ya kemul biasa. Bahkan kata siapa itu Abdul bin Mas'ud dia menangi Nabi itu sholat sarungan, terus diikatkan di gulunya. Sarung tok satu, nggak punya baju. Sarung tok satu terus diikatkan di gulunya. Kayak orang-orang kuno dulu. Itu biasa. Jadi Abdul bin Mas'ud itu pernah datang ke masjid. Dia itu bawa serban, bawa imamah, dicap candal. Imamahnya dicandal, serbannya dicandal. Terus dia sholat di saubin wahid. Era tabiin, sahabat itu ada yang menangi tabiin dikomentari. Kiai kok sholat gitu. Masyhur itu hadis itu di Bukhari sama Tiket. Abdul bin Mas'ud marah-marah. Kue darani serban sunat itu perkara kelar tubuh. Keadaan sudah baik-baik saja kita kelar tubuh serban terus darani sholat itu kudu nganggo serban. Iku mergo sunat apa mergo kowe kelar tubuh. Terus dia marah-marah. Aku zaman Nabi itu biasa sholat mau sarungan sitok diikat di gulu. Dulu gak berani kita bilang serban sunat, dong keadaannya seperti itu. Kowe roh sebab aku sholat ngene iki. Ndak tahu. Ben wong bodho kowe roh sithik-sithik wong serban. Kowe dimaki-maki sama Abdul bin. Makanya ini pelajaran bagi kita. Kadang-kadang kita menyunatkan satu ibadahnya nggak berdasar fakta, tapi berdasar selera. Sekarang orang rame-rame umroh karena kita hidup baik-baik saja, makanya kita menyunatkan umroh. Zaman londo mungkin yang wajib yang mengusir londo tidak umroh. Oke kita sepakat pakai serban itu sunat, tapi tidak sesunat menghidup-hidupkan ilmu. Karena tadi bahaya kalau ilmu ini mati, kemudian orang yakin serban itu wajib. Sehingga yang sholat pakai hem dianggap batal, yang sholat pakai celana dianggap batal, yang sholat pakai pakaian alaiya dianggap batal. Makanya ulama itu selalu berkonstitusi jangan ada tradisi ijabu malam yajib. Kalau tidak wajib ya selamanya tidak wajib. Sehingga Abdul bin Mas'ud yang sahabat saja jarang pakai serban. Karena gue iling-ilingan nak serban itu syarat sah. Paham ya? Andai kan zaman itu sahabat pakai serban semua, tapi ini ya pakai semua karena dikira syarat. Tapi ya pakai semua. Kita pun pakai semua. Akhirnya bakul-bakul serbanan, tukang satpam serbanan. Nanti bedanya Kiai Mbak Rabia itu. Jadi kayak Om Madura.
Orang Mekah, orang Juban dicucuk nyongkone dia ini, bareng sak bandara kok Juban kabeh. Terus leren deh. Lha kok anekdot tapi tenan, terus dieling nang kancane sing Madura sing mondok Mekah suwi. Ning kene iku Juban kabeh, tapi ora mesti kiai sempurna. Oh iya. Lagi ngelereni salamane. Nah ini saya teruskan ya, supaya sampean jadi wali. Oh gampang, daftarnya gampang. Kroninan be aku lah kok. Ayo wali ora ana kroni. Fa arsalna alaihim riha wajin dalam itu Nabi sholat di depan para sahabat yang kedinginan. Setelah pasukan kafir dikalahkan oleh angin, dikalahkan oleh malaikat yang enggak kelihatan. Akhirnya sahabat itu sadar, tetap beda kekasih Allah mbek ora. Ketika Salman Al-Farisi punya ide kontak, seakan-akan dia lebih cerdas ketimbang Rasulullah. Betapa brilian pikirannya Salman Al-Farisi. Seakan-akan Nabi nyuwun sewu gak iso mikir, Salman sih iso mikir. Terus pasukan wong kafir tertahan karena teori kontak, tapi hanya tertahan saja. Setelah dikepung ya kelaparan meh mati. Nabi para pangeran Nabi ku mau mikir, mergo para pangeran. Buareng sahabat roh tenan Nabi salat langsung angin teko. Jadi sahabat habis ini. Tahu kinane mikir. Rugi. Terus sahabat kok lambe di dekotak barang kinane pasaran. Makanya pertanyaannya sekarang, saiki pasukan wong kafir iku mulai mergo kontrak ta mergo angin? Mergo angin. Rumulane kejogeman gedeng wali. Wali samane ra iso mikir, tapi para pengen. Kowe lho mikir ekonomi tenanan, ambek uripku bahagia di bahagia. Mergo ora iso mikir. Carane bahagia ya ora roh. Lho kula nate lho tak kelentik pakar metodologi sosiologi tak. Gus, teorinya apa? Jenengan kok bisa mengumpulkan orang banyak ngaji? Aku ora iso mikir. Nah, kowe sing ahli sosiologi kan iso mikir cara pidato menarik, metodologi menarik. Tapi dene ngumpul 10 kan ya. Padahal dene pakar sosiologi. Aku ora iso mikir ngumpul wong kotok, wong kritik. Jadi memang syaratnya wali ora iso mikir. Kayak gelem, ora iso mikir. Tak jamin dadi bodoh tenan. Beda cara otak. Wes sel-sel otaknya itu dibikin beda, reaksi tubuhnya juga dibikin beda. Nabi, makanya Nabi disebut ummi. Ummi itu keibu-ibuan, gak iso mikir Nabi. Tapi ora krana bodoh, saking pareke pangeran. Nabi santai. Sahabat tahu bareng Nabi sholat rong rakaat langsung angin tuh mereaksi. Semua alam mereaksi. Iki kekasih Allah dalam kegundahan mergo butuh bantuan. Angin ngerespon, jajal kowe. Karepmu. Nabi yang gaduh, Nabi yang galau itu angin semuanya merespon. Makanya ini kan cerita. Itu menunjukkan kalau alam itu iso mikir. Ini balik. Angin langsung tanda, kalah enggak. Sampai sahabat akhirnya sadar. Iya, Man Salman, jadi saya tak alam cerdas, rumah saya kontak segala. Tetap enak rasa cerdas, tapi para pengira. Selesai. Malah ini Pak Arsalna alaihim rihau wajiru dalam tahu. Kalah. Mulai dari Sosial Abu Sufyan iman, gara-gara gak tahu. Ngalah Muhammad juga. Angger wis cara akal menang, dia menang. Mesti ada sesuatu, dia disini orang bahasa ikra, iso dia ngomong disini. Mesti ada kok menikahi ora iso ora dukun. Wis pokoke Muhammad itu tetap ditulung sampai pengira. Itu bedanya Nabi. Jadi beda cara berpikir Nabi ya, sahabat ya beda, wali beda, wali ya beda. Wali itu unik. Apa? Pokoknya unik. Nah, gue daftar tak daftar, tapi aku ora yakin dia CC. Pokoknya tak daftar. Iki pas rano KPU ini. Nah ini kan kisah nyata, makanya di Quran itu tidak ada kontak. Yang ada perang Ahzab, Ahzab itu jamu Hizbin. Normalnya orang Yahudi Nasrani itu kan musuhan, tapi mereka koalisi melawan Muhammad. Nasoro, Najron, Yahudi, Quraisy, Kafir, Quraisy, Mekah itu kan 3 kekuatan besar, semuanya sepakat melawan Rasulullah. Makanya disebut Ahzab, pasukan koalisi. Normalnya itu Nabi kalah. Salman Al-Farisi bikin kontak. Dan lucunya, anehnya Rasulullah setuju saja, karena itu baik secara akal. Karena Nabi itu bukan anti akal, ya setuju. Tapi Allah ingin membuktikan bahwa akal itu tidak segala-galanya. Akhirnya orang kafir kalah itu bukan karena kontak, tapi karena fa'ar salna rihau wa junudal lam taruh. Kalahnya karena angin yang diberikan Allah. Jadi kalau Nabi ngeluh itu angin itu merespon.
semuanya merespon. Contoh gampang gini, contoh gampang. Ketika perang Khandaq tengah-tengah itu kelaparan semua, Jabir itu masakannya wedhus. Wedhus kecil. Dimakan orang 6 saja gak warning, dimakan orang 300. Itu Nabi itu hanya datang ke pawone Jabir itu ke dapurnya. Kamu jangan buka di rumah kamu. Kira-kira ya tunggu lah. Bareng dibuka Nabi, dibilangin, kamu harus cukup orang 300. Itu alam merespon jadi cukup. Nabi ngendikan apa saja itu direspon oleh alam. Karena ini sih ngendikan kekasihnya pangeran. Makanya masyhur riwayat-riwayat di Tarikh ada sumur yang kering. Ketika Nabi mau ke Tabuk, sumurnya kering. Sama Nabi tidoni langsung, airnya ini muncrat-muncrat lumber. Itu menunjukkan bahwa alam itu merespon sama kekasihnya Allah. Nah kalian ini orang yang nggak kenal alam sama sekali, tapi ingin menguasai. Berarti pasti dendamnya luar biasa. Alam-alam ini pasti dendam banget. Umpama orang mana istighfar harus tuntas. Jadi jangan kira, makanya saya mengingatkan jenengan, kowe nak kepengin mukmin sejati, itu latih iman itu dilatih bil ilmi dengan ilmu. Caranya apa? Lihatlah Nabi Adam. Dia itu tahu betul kalau dari tanah dan asal manusia itu dari materi tanah. Sehingga kamu tidak bisa menstatuskan tanah benda mati, wong materi kamu yang punya akal pun dari tanah. Dari situ aja kelihatan betapa sama sekali kita ini sama dengan tanah. Karena kalau kita materinya tanah, ya kita bedanya apa dengan tanah. Terus begitu, terlatih begitu. Makanya saya itu utang jasa ya sama namanya Syekh Abdul Hamid Khan. Dia ulama besar dari India yang punya karangan kitab Tauhid. Itu tak ingat-ingat tuh saya sampai sekarang akan ketemu Allah suatu saat itu lewat di antaranya kitab itu. Begini kalau beliau uji iman. Gerungan tenan. Wes paling gak wis wali-wali kelas RT lah penting daftar. Paling gak sudah anak wedok ya wali wis pokoke wali. Wali nikah cek wali apa wali kota apa saja lah pokoknya yang penting wali. Abdul Hamid Khan itu bilang gini. Manusia itu kecerdasannya itu akan termahjubkan, akan terbodohkan oleh adat istiadat yang dia lihat terus menerus. Sehingga orang misalnya bilang kalau ayam dari telur itu mungkin, karena selalu ayam itu lahirnya dari telur. Ya terus akan bilang begitu terus. Kalau ada biji asem gitu, biji terus orang bilang ini biji nanti jadi pohon besar. Karena selalu ada biji asem yang tumbuh jadi besar, orang bilang oh iya. Telur juga gitu. Telur itu kan benda mati, tapi ini nanti jadi ayam terus digasan terbang ke sana kemari. Terus ayamnya dewe besar, nanti selingkuh ya punya anak putu. Orang ya percaya. Coba pertanyaannya adalah percayanya ini karena itu mungkin dan manusia bisa bikin, apa percaya karena sering melihat? Sering melihat. Ada dia mengatakan mungkin tuh karena dia bisa membuat, apa percaya karena sering melihat? Sering melihat. Sering. Tapi dari segi dia tidak bisa bikin itu artinya mohal tidak bagi otak dia. Mohal kan dia sendiri tidak bisa bikin kok. Meskipun sering terjadi, apa manusia bisa bikin telur jadi ayam? Tidak kan? Kelung suasem jadi besar, apakah manusia ikut bikin? Tidak kan? Berarti ketika dia bilang mungkin, hanyalah karena menyaksikan itu sering terjadi. Bukan berarti dia membikin. Oke, berarti dia tidak memberi kontribusi sekali dalam status mungkin dan tidak mungkin. Tapi ketika kamu bilang batu kecil ini, kerikil ini itu dalam kemampuan Allah bisa mengeluarkan sapi. Kamu dianggap gendeng enggak? Gendeng. Karena belum pernah ada kerikil kok melahirkan sapi. Mana mungkin batu kok terbelah terus melahirkan unta? Enggak mungkin. Nyanyiannya Abdul Hamid Khan nyanyi uteknya menuso. Kok lucu? Ketika telur jadi ayam, kan dia sendiri tidak bisa bikin. Harusnya bilang mokal kan? Berhubung sering terjadi, terus dia bilang mungkin. Terus saat bilang mungkin tuh dia ikut bikin apa? Enggak, ini jawab. Enggak kan? Artinya apa? Natijahnya, kesimpulannya dia tidak bisa kan? Dari telur jadi ayam dia tidak bisa, dari batu jadi ayam dia tidak bisa. Sama-sama tidak bisa kan? Terus dia dengan engkeknya bilang ini mungkin, ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin orang yang tidak ikut menciptakan kemudian ikut orang menstatuskan ini mungkin, ini tidak mungkin.
Paham ya? Lho paham tenan to. Tapi dadi wali ora mau ini daftar. Gampang nanti dipertimbangkan harus sampai iso terus nah, karena nanti kalau tauhid Anda benar nanti pasti ada nurnya. Ketara untuk nure ketara. Jadi nur tertentu ini yang menjadikan kamu sah untuk minimalis. Enggak mau daftar sopan. Oh, ribahmu. Iya kalau sudah tauhidnya benar pasti ada nur. Nanti gampang lah sudah ada nur yas'abina ikihim wa imanim sudah gampang. Daftarkannya lebih gampang kalau sudah ada nur. Rumah namanya. Sekarang telur jadi ayam dengan batu mengeluarkan ayam. Manusia ini sama-sama mungkin enggak menciptakan maksudnya? Tidak. Tapi kenapa dia bilang ini mungkin? Ini tidak mungkin. Nah itu beda kalau sama cara berpikir nabi, cara berpikir nubuah. Tetap bilang gitu. Mbok sering ada telur dari ayam, mbok sering ada ayam dari telur dibolak-balik. Tetap bilang hadza birodatillah, hadza itu nabi. Mbok berjuta-juta peristiwa, bermiliar-miliar peristiwa. Setiap ada peristiwa telur melahirkan ayam atau ayam mengeluarkan telur tetap hadza biqudrotillah, hadza ini karena Allah karena. Sehingga ketika seorang nabi diberitahu Allah, "Leh soleh, kowe iku nabiku. Kandhani ya kaum nak gunung iki iso nglairno unta." Nabi soleh yo nggih. Cara kowe sing dites dadi nabi, tenane Gusti. Mulane kowe ora dipilih dadi nabi, perkarane reaksi kamu pasti buruk. Tenane Gusti. Menawa malah takut enggak jenengan saged. Lho, sambil bledek ya sadar. Calon nabi cek gobloke kok. Makanya mukjizat itu kata para ulama, di antara sirinya mukjizat adalah orang diingatkan ulang bahwa Allah itu punya kekuatan ala kulli syai'in qadir ketika manusia sudah lama lupa. Yaitu akhirnya Nabi Soleh itu mukjizatnya apa? Onta keluar dari apa coba? Batu. Jare manusia ora mungkin wong watu ngetokno onta. Lah saiki apa ndok ngetokno pitik ndekne melok gawe. Wong ora melok gawe kok melok biji. Aneh gak? Ah, kok nek iman wis bener nanti ada indikasi nur kamu naik. Nanti gampang lah tak daftarkan. Tapi ini bener. Itu disebut yaumatarul mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim. Nur itu nurul iman wa nurut tasbih. Makanya kata Imam Syafi'i setiap ulama itu wali, tapi nak wali tidak mesti. Karena enggak mungkin orang tahu ilmu sedetail itu kok tidak wali. Tentu walinya ulama dengan wali yang profesional wali itu juga. Tapi tetap saja kalau setiap ulama itu wali. Gak perlu diuji masuk nopo jadi pitik ra usah lah iku malah baik. Iso baleno kok repot. Tidak saya ulang lagi, ini penting saya utarakan supaya orang itu. Makanya saya itu berkali-kali manusia itu menjadi goblok. Lah wong mok roh tok kok biji. Roh itu artinya tidak menentukan kan? Iku waktu gale ngaten nggih. Misalnya ini saya pegang misalnya ini saya pegang pulpen. Pulpen ini benar-benar dalam kendali saya. Ya, ini pulpen kan dalam kendali saya 100%. Terus saya tanya gini ke Mustafa. Wis aja go tenang den. Juga tenang khusyuklah tak Mus. Pulpen ini mungkin hancur apa enggak? Dia jawab kan. Mesti nak dia itu wong sing rasional, dia terserah jenengan sing. Tapi gak anak Mustafa enggak jawab. Boten, jadi kan ngajur mesti iman. Ora melok duwe kok kalau nonton. Sebetulnya manusia di alam raya ini semuanya penonton, enggak ikut mengendalikan alam ini, tapi kecangkeman iki mungkin ora mungkin ora pangeran mantel. Coba gobloke ngono ora melok duwe kok melok. Paham? Aneh gak misalnya pulpen yang saya pegang dan semua urusan pulpen tentang saya terus melok komentar. Wah, gak mungkin pulpen didol terus bangun kesayangan ini. Ora perlu tuh kok kecangkeman. Ora mungkin dibuat ning WC wong senengane, ora terserah aku to sing duwe. Sehingga ciri khas ahli sunnah wal jamaah diri si Allah piye ya Allah ya falu mayasa, melakukan apa saja yang diinginkan wong sing duwe. Sehingga ketika ada berita bumi hancur ya kita aman. Nah, ketika ana unta keluar ke watu ya kita aman. Nah, ketika drijine Nabi mengeluarkan air ya kita aman. Semuanya ini cara manusia kan mohal, tapi nyatanya mungkin. Nabi Soleh ngetokno unta ke watu. Nabi Muhammad ngetokno banyu kok drijine. Diminum orang siapa saja enggak.
iku ngiling-ngilingan nak kudure Allah itu gak terbatas. Mergo kowe darani pitik keluar kondok ku yo mok darani mergo sering terjadi, bukan berarti Anda ikut mencipta. Nah, tentu ya Nabi dan orang soleh yang kita percaya. Nah, terus kata Abdul Hamid Khan begini, andai kan kayak kelungsu asem dan belum pernah terjadi bahwa kelungsu itu jadi asem, terus ngomong nawong, kelungsu ini supaya jadi wit gede. Nak wis gede dirangkul wong papat e ora sedeg. Wong-wong darani mukhal ta ora? Andai kan belum pernah terjadi sama sekali. Mukhal barang cilik kok iso gede modot dhewe sing narik sapa? Itu cangkeman. Berhubung sering terjadi, oh ya mungkin biji asem. Terus ketika muni mungkin modal apa? Mungkin ora melok. Enggak. Nek tak latih iman sing bener. Nek iman ngono tenan dadi wali tak jamin. Wong kok diasese wali liyane yo. Ya kok gampang untuk bisa disidang ngono apa? Mesti ana sing berkira setuju. Gak iso Gus, iku tekean bener lagi rong dino kok diwalekno. Harus teruji. Nah, karena Rasulullah itu dekat dengan kudratullah yang seperti ini, ngadepi wong kafir ribuan ya Nabi tenang ae. Cara Nabi wis sret. Cara Nabi gak manis. Nabi-nabi kan gak tau cangkem elek koyo kowe. Cara kowe ku ya mesti cangkem elek musuh sak kuku ireng. Tapi Nabi kan gak tau ngendikan elek. Jadi ketika pasukan wong kafir besar kayak apa Nabi ya tenang ae. Sahabat yo asline yo kaget. Ini gimana musuh sebesar itu kok Nabi tenang ae? Karena Nabi dengan kudratnya Allah itu dekat sekali sehingga cara Nabi ya cemen gampang. Wong aku para pengen. Tapi sahabat kan grogi bikinlah kontak. Nabi ra usah dipikir kontak, mergo Nabi paham kudrahe Allah. Ngono lho Mas, paham ta ora? Jadi Nabi ra usah cerdas gaya kontak karena ini pikiran manusia. Nabi cukup nganggo Allah. Kedekatan dengan Allah sing dengan kudro yang mutlak itu cemen kabeh musuh. Musuh akeh iku cemen kabeh. Paham Mas? Iku sirine kena apa Nabi ra perlu cerdas gawe kontak. Mergo mentang-mentang wis parek pengiran. Aman kok kenapa? Aman. Kowe nek iso ngono tenan yo wae. Mulane kok Imam Nawawi yo iso dekne salat ning Damaskus. Ya wis biasa nak kangen moro Ka'bah nek Ka'bah padahal Syria Mekah penerbangan 4 jam. Iku biasa Imam Nawawi salat ning Mekah. Ya biasa wae cara dekne. Bagi Allah gak masalah, cara dekne ora masalah kekasih pengeran rame wae. Wong muridnya tahu curiga Imam Nawawi masyhur. Imam Nawawi sing ngarang Majmu', padahal dia tidak terkenal wali kayak Syaikhul Qadir Jilani. Mungkin kewaliannya terkenal Syaikhul Qadir Jilani. Dia itu kalau sholat, kalau sudah sinau, ngarang kitab. Kalau ngarang kitab jeda itu wudu. Wudu itu dari muridnya itu enggak ada. Setelah enggak ada, muridnya sesuai curiga, sekian hari kok gitu. Lama-lama muridnya itu melok. Nah, ujuk-ujuk melok tawaf nih Kak. Muridnya katut. Barang tuan Ka'bah terus sudah sampai selesai terus balik lagi ngarang kitab lah. Kok dia ngomong gini, dia cerita ikin aku saya udah. Itu sudah kan berarti. Tapi karena dia walinya karena ngarang yang, kok nak dia jedanya itu butuh terus toa pulang lagi. Terus Syria Mekah penerbangan 2 jam. Karena orang-orang ini dekat dengan kudratullah yang masih orisinal. Kok gak awalnya sekarang mohal lah, gua nggak bisa miber, ya mohal kan? Melarat ngene rantu warisan kok suka mohal keterusan tidak. Jadi ini sudah sesuai keyakinan kamu. Makanya Nabi itu mulai dulu beda. Nabi itu unik, kedekatannya dengan Allah itu unik. Makanya spesial. Jadi paham ya? Jadi nggak apa-apa kalau kamu jadi peneliti sosial, perang kontak itu penting dan sejarah bikin kontak juga penting karena ini strategi perang yang luar biasa. Tapi wong-wong para pangeran kok coba warai strategi. Ngono maksudnya ben khas wong para gaben apa? Baru tak kenal ceritanya dia pulau, termasuk ceritanya bapak pulau, Pak Hamid, itu dia semua media. Jadi tak cerita. Bung Tomo datang ke Basim Asy'ari tanggal 7. Bah, ini harus penyerangan dimulai. Dari Basim jawab, "Kulonku keramat tapi buatan urusan langit. Saya urusan langit itu Mbak Abbas buntet Mbak Abbas." Gitu. Tanggal 11 mawon mungkin Mbak Abbas teko perang mulai. Jadi Mbak Abbas mergo bagian nyebul pesawat. Mbak Abbas buntet. Niki cerita. Jadi tetap
jenderal itu belum pernah ada yang mati kecuali di 10 November. Kalau kekuatan wah itu rasa mbok latih militer, malah mbok latih militer. Bedene halawali malah mbok latih militer. Training para kiai dalam mempertahankan bangsa dan negara. Ya keben Ben Mamakros terkenal kacang hijau dan di tentara ya keben Mbak Hashim terkenal keramat itu ya keben terus Mbak Abbas ya malah bebok training nggak bisa. Banyak orang-orang yang masih keramat seperti dikepung musuh yang mutu santai wae mergo maca ayat tertentu. Lah soal kowe ra iso, nyatane aku ra iso kowe kok dipadakno to. Tengane kemadakno barang sing ora padha. Karena tadi andai kan manusia dengan kudrah ulanya Allah pasti yakin Allah ala kulli syai'in. Jadi misalnya bumi yang kamu pijak dulu enggak ada menjadi ada itu kan kudrah yang luar biasa. Dari tidak ada menjadi ada itu kan bukti kudrah Allah yang luar biasa. Setelah bumi ini ada diperintahkan oleh Allah kamu harus begini, harus beredar di garis falakmu sendiri, di garismu sendiri, di galaksimu sendiri. Nyatanya bumi konsisten dulu. Ini menunjukkan kalau semuanya itu terkendali oleh Allah dan merespon perintahnya. Andai kan langit dan bumi benar-benar tercerabut dari perintah Allah, pasti bumi ini kacau. Ini disebut innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Allah yang mendalikan langit dan bumi. Sekali Allah enggak berkehendak. Tapi tadi kita tentu manusia sehingga cara kudrah kita ya kayak Salman Al-Farisi. Ya kalau ada apa-apa ya kita pakai akal karena punyanya kita akal. Kebetulan akal kita terbatas ya enggak apa-apa. Tapi kamu jangan menafikan kudrahnya Allah yang ula, kudratul ula. Ini disebut ansa'aha awwala marrah. Jadi Quran melatih kita nek kepengin dadi wali iman sing bener, bayangno kudrah sing ulah, bayangno kudrah sing nah, yang mau misalnya ngeten iki. Orang Yahudi itu yakin Isa itu anak zina karena lahir tanpa bapak. Paham ya? Orang Nasrani kebablasan kalau tanpa bapak ya bapaknya Tuhan. Maka ini dua kegoblokan yang sama-sama masalah. Terus Allah mengingatkan ra usah ngono. Nak kue janggal ono anak tanpa bapak, kudune kayak memukhalkan wujudnya Adam itu malah tanpa bapak, tanpa ibu. Makanya Allah menanggapnya enteng saja. Inna masalah Isa inda wahi mau kamasali Adam kholaqahu min turab. Nak Isa itu jek ono lumayane, piye-piye jek ono boe lah Adam malah tanpa bapak, tanpa ibu. Bahkan materinya tidak sejenis yaitu min turab dari debu. Nah, dengan terlatih gitu kamu akan terlatih dengan kudrahullah. Nanti kalau terlatih terus kamu bisa keramat kayak Imam Nawawi. Pasti nak kaji cukup. Tapi kan saatnya negoro kok terus itu kan. Negoro orang pemasukan malah repot. Jadi sudah ada samiber tapi tauhidnya benar, tidak usah miber-miberan kok marah. Nah kan di miber tak berani dhuwur malah repot. Jadi biasa wae. Cuma kula niku nglatih. Latih cara iman sampeyan. Makanya sampeyan jangan janggal ketika dipendem ning bumi, aku piye nasibe. Ya tetap iso mikir. Ya mau. Pangeran gawe contoh, ketika kita janin itu kan kayak apa? Wis janin meteng mbok muengkek renang kan. Kok gak mati. Ya ning jero janin wis angel golek oksigen, malah mbok amen renang. Repot ora? Tapi Allah bisa ngatur sistem janin ketika mbok iku renang. Orang tek oksigen. Mboke engkek napa? Renang. Tapi Allah punya cara mengelola kehidupan dalam kandungan. Makanya kamu jangan janggal bagaimana cara Allah mengelola kehidupan ketika kita sudah di alam kubur. Karena Allah bisa membuktikan mengelola kehidupan ketika di raga, di janin, di rahim. Begitu juga Allah bisa mengelola. Misalnya anak boyo ngendok ning gone dipendem Mas. Boyo nak ngendok dipendem. Allah bisa mengelola kehidupan di bawah tanah. Mau bareng lahir boyo cuwilik ya lahir ya iso metu kota. Artinya singkat cerita Allah bisa mengelola kehidupan di mana saja kapan saja dengan caranya Allah. Toh zaman saya hidup begini, kamu hidup begini ya udah ikut mengelola kehidupan kamu. Kowe iso jaga roh. Ndak juga yang sekarang jaga juga. Kenapa kamu janggal ketika hidup di alam kubur? Ya biasa saja. Mana nak donga Gusti samina wa atona pokoke amanah, pokoke amanah billahi dzaliron wa batin. Ora usah kecangkeman amanah billah tubna ila Allah. Pokoke
cocok ra cocok, paham ra paham, masuk akal ra masuk akal pokoke muni amanah. Iya. Karena ngono sesuai dadi wali. Paling enggak misalnya ra wali kok Imam Nawawi ya bener lah, iman itu bener. Karena tadi percaya dengan kudroh ula. Kudroh ula itu kudroh ketika Allah belum menciptakan apa-apa. Itu kabeh terserah kudroh. Belum terkooptasi oleh hukum adat. Tapi hidup kita sekarang ini sebenarnya terkooptasi hukum apa? Adat. Berhubung manusia umumnya lahir kok manusia, kok kawin, kok jima, kok ini itu. Terus seakan-akan itu menjadi syarat kehidupan. Paham ya? Tapi Allah selalu bikin mukjizat-mukjizat baru. Misalnya tadi, ternyata ada saja misalnya ilmu kedokteran memungkinkan uang bisa dikloning. Itu kan sudah mulai agak rubah dari mindset. Paham ya? Harus hubungan suami nopo istri. Sajane Allah nunjuk ngono nggo iling-ilingan bahwa kefiah tidak terbatas. Paham ya? Apalagi mukjizat kayak tadi kayak makanya sampean ono takok, kenapa mukjizatnya Nabi Soleh itu adalah unta keluar dari batu. Allah mau kepengen dijono. Bedanya apa kok watu ambek kondok utawa kok rahime sapi. Zaman pitik lahir kondok yo kuwi ra melok gawe. Sing gawe yo aku. Cara-cara kira ketemu Allah ki diomongi ngono. Kula baleni malih. Ndok dadi pitik kowe darani mungkin dan biasa, kowe dhewe yo ora melok gawe. Kowe yo ora iso. Watu nglairno pitik kowe yo ora iso, yo ora melok gawe. Kena apa sing ndok mbok arani mungkin, sing watu mbok arani ora mungkin. Kowe padha ora isane. Bareng Allah gawe watu ngetokno pitik terus kita oh mungkin Gusti barusan saya tahu. Lah nek ngono ya ora usah kecangkeman ngetokno mungkin dan tidak mungkin. Nah, itu cara Abdul Hamid Khan. Lama sekali kita termahjubkan oleh yang kita lihat. Tapi insyaallah baru kayak maca ayat kados wau fa arsalna nawa alim bi khawajidan nawa lam taruh hasati. Semoga dua terus. Pada zaman terlatih napa? Terlatih iman ya, iman mek kudri Allah Ta'ala sing boten apa terbatas. Ana kula suwun misale sing jadi anak nakal wis yakin suatu saat husnul khotimah, sing duwe keluarga nakal wis yakin Allah itu kuwasa. Mboten enten sing mukal pun Allah ngersakno niku. Lane ten mriki ditutup wa kafawwa mu'mininal kita tetep sing nyukupi kemenangane wong mukmin namung Allah Subhanahu wa taala. Soal ana teori pantes-pantese manusa duwe napa? Teori pantes-pantese darani cerdas. Tapi gue lucu-lucunan wae coba iman. Wae gue lucu-lucunan wangane wong gak ada ikhtiar, misale lesu ya pantes-pantese mau mangan ya melok. Nah, tapi ora usah yakin nak lesu hanya bisa dihilangkan dengan makan. Kok kowe janggal nek wong topo 40 dina ora mati ngono biasa wae. Ya ayuhan nabi eling-eling nabi pengucap sira li azwaji kamaring pira-pira bojo sira. Wa hunna ta azwajun nabi kutis niku songo. Wa talab nalan golek sapa azwajun nabi nusange nabi min zinati dunya. Sanging pepaise dunya mak ing perkara lek sang ora ana apa mae kok ing dawane sandinge nabi. Wis gawane wong wedok nabi dhisik sejak melarat garwane gelem bareng nabi wis menang futuhat di mana-mana menang dan nabi dohire jadi orang kaya karena futuhat. Sudah bisa menaklukkan sana, menaklukkan sini. Gedenan garwane saiki nuntut. Zaman melarat ikhlas. Saiki sugih dijak melarat iki apa-apaanan iku protes. Mulane nek diprotes bojo tenang. Wong nabi diprotes. Wong wedok iku jos tenan. Menadak kowe nabi diprotes. Wong pangerane tau dilawan, wong wedok wis masyaallah. Sampeyan roh critane pangeran dilawan. Oh, tentang surat Mujadalah. Surat Mujadalah niku nak ulama maca mujadilah. Sama nak cerita, musuh itu harus masuk. Jenenge Khawlah bintu Salabah wayu menarik. Bokongnya api, biar aros. Pokoknya ono bab alia-alia itu bokong. Mbok pas dekne khat biar aros. Singkat cerita barakat suwe lho ben terus bojone iku mulai. Nara salah jenenge Aus bin Somit mulai. Roh bojone sujud iku langsung gak wong Arab ben hiper. Mau kena kowe ngono boyo ora. Wong hiper wis bape kan lho. Imam mergo hiper, wa imam mergo bojone ayu. Hiper tok bojone ayu no ya ora semangat. Wah, yo jenenge haula wae. Jaluk sakal, bojone lagi bar salat kan ra gelem, Mas ngongko ra kena. Mangkel dene kajate ora sampeyan. Ora kesampeyan. Terus muni ale itu, gimana kowe tak sumpah ilah. Terus anti alia kadur di umi, kowe wis tak haramno
koyok mbokku haram tak kelon. Jadi saya adat Arab nak dihar itu fi hukmi tolak, namun dihar itu fi hukmi tolak. Ijek mu'abbad. Jadi yang beruang kok dihar berarti oleh dikumpuli selawase. Padahal khola itu ayunya mulai tergerus karena sudah agak tua. Tapi ayu bolak-balik lah. Mungkin ya ayu bodinya apik sing lanang iku hiper. Matur, mewangi safire khola. Krungu nak bojone sumpah dihar mewangi. Nangis ya ambek ngompre, wong itu anak nangis kan ambek ngompre. Jadi iku sak paket yo nangis sampai itu terus piye karepmu piye? Nampu mbok entekno kuwe. Wong juara, wong bareng tuwek arep yo. Ini nak anakku tak rumat kelaparan, ngaku mau itu iso golek duit. Mbok rumahku iku tinggal wae kok pamu iso ditito ana. Kowe takok Kanjeng Nabi. Golek hukum diskon nak dihar ora kaya tolak. Dihar kok kaya tolak ku apa-apa. Bojone matur Kanjeng Nabi ya Rasulullah. Itu Aisyah itu beda kamar ketika itu. Jadi Aisyah di dalam kamar, si suaminya siapa? Haula itu matur. Nabi bantah Nabi itu orangnya kan lugu. Karena Nabi itu enggak pernah bohong. Dia ora tau mikirnya, Nabi mboten oleh mikir. Gak oleh Nabi kok mikir ora oleh. Tapi tetap cerdas sama para pangeran. Lagi mikir lah kan ora cerdas. Ora para pangeran, kadang malah rumusnya yang menjerumus. Loh, banyak Indonesia itu banyak konseptor. Berapa kita miskin karena konsep-konsep itu? Pendidikan di Indonesia sing konsepnya akeh. Hari bingung tumpang tindih mergo kakean konseptor. Bingung. Wes, mata bantah. Akhirnya Aus bin Sam bojone muni, "Nggih Nabi anut jenengan." Nak dihar iku fi hukmi tolak. Mulai padha sing wedok. Nabi wis sinak nak dihar padha mek tolak. Tuwana dikati kan kita kudu. Dia ngomong ngene, kan Nabi lho kekasih pengen. Atek jenengan nggih keputusan ngono tak lapor pengen. Nabi sampe dilapor pengen. Ini hukum enggak adil. Akan saya laporkan pengira. Kanjeng Nabi yo susah wedok sebenarnya. Tapi cawe wedok iki sumbut. Jenenge Khaulah bintu Salabah mulai mlebu kamar salat saaki-aki. Ya Allah, senajan to Muhammad kekasih jenengan, senajan to hukum yang sedang berjalan ini di hari ini hukumnya tolak. Tapi as'aluka, saya ini minta engkau atas nama engkau adalah yang menentukan hukum dan boleh merubah hukum semau jenengan. Ini harus dirubah ya Allah. Nangis. Neng kamar itu nangis, buat nangis. Sekian menjadi Nabi wong para pengiran tenan. Terus Nabi ngutus sahabat, panggilkan Khaulah. Barusan Jibril datang, hukumnya dirubah. Makanya Khaulah tambah iman di Rasulullah. Aku sholat di kamar itu tidak ada yang tahu dan doa saya tidak ada yang tahu. Itu sampai jadi surat mujadilah wong wedok sing madoni Kanjeng. Nang lane mujadilun wong sing madoni. Wong wedok mujadilah tur wong wedok sing tukang madon. Sampai dadi ayat qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Allah mendengar wong wedok sing bantah kuwi berdebat urusan suaminya. Wa tashtaki ila Allah, ketika kamu tidak memutuskan dia matur ning Allah. Wa yasma'u tahawurakum. Allah mendengar dua perdebatan. Wong wedok Kanjeng Nabi dilapar. Mulane kula nang ngedamu bojo kula meneng. Mergo pikiran kula. Nabi waktu paneni pun awak-awak. Gak iso dilawan wis ora iso. Nabi dilapar. Itu masyhur cerita Khaulah. Sayyidina Umar itu pernah mau ada acara jam 11 siang. Kalau sekarang itu dindekno mbek Khaulah. Dekne tuwek, Khaulah wis mati, tuwek ajus wis sepuh. Dindekno Umar mandek. Dirungokno. Nanti jam 2, wong itu anak tua, nak omongan kan gak soler. Nanti jam 2. Pasukane Umar iki piye ya Amirul Mukminin ngrungokno omongan kok nganti jam 2. Iku jare Sayyidina Umar terakhir bareng wektu dhuwur mentek pamit. Pamit, Mbah niki mun badhe napa dhuwur telas. Kula nyuwun sangat wektu salat dhuwur. Gak marus bar, gak apa-apa ke salat dhuwur rasa satu bar. Singkat cerita si Khaulah mirip terus sahabat-sahabat tanya, itu siapa? Kenapa engkau begitu takut sama orang itu? Masyhur ya. Hadhil ladzi sami Allah min fawqi sab'i. Iki wong wedok sing pangerane dengar saka aras. Mosok pangerane mendengar Umar ra mendengar. Iki nek sing nglabrak pangerane ngrungokno, apa meneh aku. Iki wong sing omongane keluwane didengar Allah min fawqi sab'i samawat.
Mosok asami Allah walam yasma Umar. Pangerane kersa ngrungokno Umar. Perang. Enggak. Umpama ora dhewe salat zuhur dhewe ngomong sak entek ya tak rumah. Jenenge khawla, wong wedok jos. Entek. Lah iya kanjeng Nabi padha. Wong wedok jak melarat tuh ape wong wedok gelem, jak melarat gelem kan. Tapi sausé ke sugih kok tetap alam melarat gak iki. Lho nek wong lanang kuat. Atau lanang melarat baru sugih uripe terkendali itu banyak. Wong wedok ngomong. Ayo bojone Nabi tetap nuntut sekarang kita mapan yo. Mereka menghendaki turidnal hayat dunya wasi. Tapi wong Nabi kasih pengiran malah ditantang. Nak kowe njuk urip penak, tak turuti tapi tak pegat. Nah, kowe kan gak kok turuti. Nah ora kayak sedih rafa. Turid nangarno sira hayat dunya puripan dunya wajina dalan pese dunya. Fata alena mongko merene sira umat iku namung nyenengno ingsun kumeng sira kabeh. Tapi mut'at tolaki kelawan tak kaya hukum mut'at tolak. Wa sarifun lan bebasno ingsun kuna ing sira kabeh sarokan kelan megat jamilan kang apik. Utol iku nek megat ingsun kuna ing sira kabeh miwiri pira den kelan tanpa bahaya. Dadi kanjeng Nabi, kowe iku bojone Nabi, barep futuhat iku dhuwit cara saiki dhuwit negara itu uang publik, uang masalihul muslimin. Nek kowe njaluk ya ora tak kei, iki nak maksa njaluk tak kei tapi tak pegat. Wa ing kuntum lamun ngarepno sira kabeh Allah, wa ing kuntum lamun ana sira kabeh turid nang ngarepno sira kabeh Allah ing Allah. Wa rasulahu lan utusane Allah darul akhirat lan oma akhirat ayu jannata tekse swarga. Fa inna wa mutatan wa wa a'ad ga nyediakno sapa wa lil muslimati kedhe sing apian pun nate sira kabeh pira dadi akhirat lan ngarepno akhirat ajran ing ganjaran adiman kang gedhe. Luar biasa Rasulullah diamuk bojone ngono tapi nak kowe ngarepno akhirat ya ora usah sugih. Nek ngarepno donya tak kei tapi tak pegat. Ayo aja tiru. Ken niru ngono bojomu milih pegat tenan malah. Pokoke nak ngamuk barno ae napa barno ae. Tetep wong duwe batas energi, mesti mandek dhewe. Ora usah batasi. Pengirane tau kanjeng Nabi lho tau dilabrak ya Allah. Lan ana surat Mujadilah. Tapi umumnya tiang maca Mujadilah, tapi niku nak jane nak cara asal usule jenis surat apa? Mujadilah ayatnya jelas qad sami Allah qaulal lati tujadiluka fi zawji. Allah mendengar ucapan perempuan yang mendebat kamu Muhammad demi bela-belain status suami ya, yaitu bela-belain yang zaud mendihar itu tidak kayak tolak. Paham ya? Jadi perempuan tadi ingin dihar itu tidak dimanzilatin tolak, karena dihar itu ya omongan saja, enggak ada gunanya. Tapi dalam hukum Islam sebelum dinasah dihar itu dimanzilatin tolak. Dulu kalau ngomongnya jorok banget, masyhur sama delok tentara-tentara. Ya Rasulullah, huwa akala sababi wa nasartu lahu batni hatta idza akala sababi tolakon iku ngomong niku sing ngentekno nom kula ayu kula sing ngentekno ya Dik barang aku saiki tuwek ayu wis tak kekno Dik ape megat kok penak pokoke ngomong ora barbar anjir Nabi ngrungokno seruwe pas tahu itu wis ya bareng Nabi iya tapi hukum sementara iki nak diharu koyo tolak. Ya tapi mosok iso dirubah, saiki sementara iki ngono. Tapi mosok iso dirubah jenengan kekasih pengiran lapor to ben dirubah. Ora sementara. Bareng susu tak wis tak mulai, tak lapor pengiran. Mulai sujud. Mane jogeman keng lawan wong wedok, nak nganti sujud yo bojone apik. Dikabulno dalam kemukat to bojone apik bar ya. Mane ngaji iki muga-muga ora dirungokno wong wedok. Ganti dirungokno wong wedok do sungkem ning pangeran. Sujud yo ganti apa? Bojo. Ya muga-muga ora krungu ya. Ya nak ngono tandingi ke sujud. Tapi sing ana tareh iku apa mendengar suara perempuan tadi. Oh itu ya. Kanjeng Nabi dilawan. Just tenan. Oh. Just. Fa inna wa muqasatin wa ta'ala wa adanya di ana sawa ta'ala musanati marang wedok sing apik-apik minggu nate sira kabeh. Pira dadil akhirat iku akhirat ajaran ganjaran adiman engkang gedhe aljannata tegese swarga. Karena kula suwun nggih bojo dididik sederhana. Kulon saat ini kecelok kiai gede, bujuk pulau itu tadi sederhana. Dia perkara ini wiling-wilingan, nah hidup kita ini menuju nopo akhirat.
Nah contoh ora usah se ekstrim Nabi, tentu kita tidak akan punya kemampuan kayak Rasulullah. Tapi segiling-gilingan nak nuansa akhirat itu ada. Mulane faktarna muka akhirnya milih sapa nisaun Nabi milih al akhirat yang akhirat alat dunia ngalano ing atas itu dunia. Setelah digertak Nabi begitu, dididik begitu, akhirnya mereka yang milih akhirat ngalano apa? Dunia. Ya nisa an-nabi pira-pira bojone Nabi man uti sapane wong. Iku yakti iku nekani sapa man mingguna sing sira kabeh fahisatan kaelean mubayyinatin kang jelas sifat ya mubayyinatin wa kasriyan mubayyinatin. Ai buyinatin seden jelas nawa fahisya ya utawa anane fahisya dianatin jelas. Tutu af mongko tikal nawa fikiraatin yudok af kitas di ukhra nudoif binuni klanon ma'ahu sertane ikilah yudoif lawanas bil adab lan kelawan nasabna lafat adab nah diwaca nudoif tentu napa nudoif lahal adab atau nudoif lahal adab jadi qiraah wonten pinten sekawan berarti maksudnya ngeten nggih bojone tokoh iku nak salah desane loro mergo nak ganjaran ya ganjarane loro mergo salah tokoh mesti dinut benere tokoh ya napa dinut lane garwane Nabi kena ancaman he bojone Nabi kowe nak salah iku ada pedo double mergo kowe iku panutan nek kowe salah mesti dadi tren mulane dosane napa double misal garwane Nabi kok sosialita terus PKK macam-macam ya dihisab mergo kok dadi model oh nak ngono kudu sosialita kan repot napa repot lah tapi nak bojone sosialita ya ora pati kena adab kan ora ono sing nganut mergo saya elek sosialita aneh-aneh wae kan malah wong malah anggap baik walhasil intinya itu nak bojone tokoh atau tokoh makanya ini terjadi ulama siapa saja tokoh itu kudu hati-hati mergo nak salah ya ana sing nut nak bener ya ana sing ngenut iki hukumnya umum siapa saja sing tokoh itu nak ana kesalahan juga aflal ada budapa di value juga moko tentikal Allah keti napa azwajun nabi paham nggih apa ala ada bisiksa di faini kelawan rong ambalan apa kelawan rong dikelah nggih rong napa dikelah ai di fai ada biwirina tegese dobelane siksa liyane bojone Nabi ai misale tegese dobel loro misale ana wedok biasa kok ngrasani wong ya dosane sito tapi misale garwane Nabi kok ngrasani wong ya dosane loro pokoke tiap salah itu dihitung pinten loro mergo tokoh napa lagi terus dikiasno siapa saja sing nak salah diikuti itu double napa double wakana misalnya itu se dobelane salah liyane bojone Nabi wakana lan ana apa dari kamu mengkono kabeh maksudnya kabeh iku di full ada di marroten napa di full ada bilahan napa marroten to difen ala wong ing atas ya Allah iku yasiron iku gampang alam